uh, di siang hari yang cukup cerah, kita berada di salah satu tampek kumpul-kumpul orang awak di Kota Batam. Sebuah rumah bernuansa Minang yang menjadi kebanggaan masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, yaitu Rumah Gadang, yang biasanya dikenal dengan Rumah Gadang Ikla Kota Batam. Nusana Soro Minang TV, di Rumah Gadang Ikla adalah tampek khususnya masyarakat Batam yang berasal dari luar agam untuk melakukan kegiatan-kegiatan, dan juga bisa juga bagi masyarakat Minang dari kabupaten kota yang lain jika ingin melakukan kegiatan-kegiatan tentang kebersamaan dan sosial rumah gadang sosial masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Nah, hariko dan sana Soro Minang TV, hariko ikutin liputan kita, yaitu meliput kegiatan salah satu nagari di Kabupaten Agam, yaitu Nagari Gadui. Nagari Gadui, warga Gadui yang ada di Kota Batam. Jadi artinya adalah komunitas warga Batam yang berasal dari Nagari Gadui hariko melakukan silaturahmi, berkumpul-kumpul, membuat lamang dan marandang silaturahmi sesama warga Gadui yang ada di Kota Batam dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Seperti apa kegiatan warga Batam asal Nagari Gadui dalam Haad 27 Maret 2022 siang iko dalam menjalin silaturahmi sesama orang Gadui, maka kita masuk ke dalam dan sana kita lihat, kita coba menyigi-nyigi, bertanya-tanya kepada Ketua Ikatan Warga Gadui Provinsi Kepri. Ya. Di sana kita berada di Rumah Gadang Ikla Kota Batam. Adalah suasana di sana kita warga Minang asal Gadui atau Nagari Gadui yang ada di Kabupaten Agam yang melakukan acara silaturahmi sesama warga, sesama anggota organisasi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita mencoba mencari-cari ketua. Oke. Tadi sampai kita mencari ketua I-Warga. Assalamualaikum. Di sana Soro Minang TV dengan suasana keagraban warga Gadui yang ada di Kota Batam, lesehan bersama-sama dalam rangka menjalin silaturahmi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, di tengah-tengah kita di sana berkumpul beberapa tokoh-tokoh masyarakat Gadui, warga Gadui yang beliau di samping kita yaitu Ketua I-Warga Kepri ya. Kepri ya. Kepri, Pak. Masya Allah. Dengan Pak Namuambo Warneri Sultan Saidi. Dengan Bapak Warneri Sultan Saidi. Tadinya Pak, ya, Pak, kami berpikir warga Kepri pangana tadi itu. Rupanya akhirnya dapat jawaban Ikatan Warga Gadui. Masya Allah, luar biasa di sana. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kebiasaan orang awak ya di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Iya, Pak.
selalu bergembira ria, Iya. selalu menjalin silaturahmi Iya. di dalam rangka memerasian hati, Iya, Pak. jiwa, Iya. dan pikiran untuk menyambut bulan suci Ramadan Iya. itu sendiri. Nah, kira-kira apa konsep daripada Pak Warneri sebagai Ketua I-Warga Provinsi Kepri untuk menjalin silaturahmi jo sesama warga di ahad terakhir gini ya, ahad terakhir ya. sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu sendiri. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan moto kami I-Warga, mengumpuan antara mengameh nanta cicia. Mengumpuan nanta serak. mengamehi nanta cicia. Iya. Itulah moto I-Warga. Oke. Jadi makanya kami hari ko mengumpuan dusana kita di rumah gadang Ikhlas ko. Cina rumah gadang salah satunya di Batam Pak. Betul, betul, betul. Jadi untuk basil kami membuat tradisi orang awak. Ya. Contoh malamang, marandang. Marandang. Itulah tradisi orang awak. Betul, yang betul, tidak bisa betul, ditinggalkan. betul, betul. Jadi itulah kami berkumpul di siko seluruhnya untuk ya sekalian menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Sekalian maaf-maafan, makan bersama, berjumpa, jangan sana dan alun pernah berjumpa. Pada Ya. hari ko alhamdulillah datang. Datang ya? Datang. Oke. Pak Ketua, selama kok pasti ada kegiatan-kegiatan rutin daripada I-Warga Ya. supaya tetap terjalin silaturahmi antara sesama anggota I-Warga itu sendiri. Ya, Pak. Apa saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara rutin selama kepengurusan Pak Warneri di dalam memimpin dan menyatukan Ya. warga Gaduk yang ada di Kota Batam, Bang? Sesuai dengan misi kamu, ya cuman untuk masalah sosial. Sosial. Oke. Setiap ada istilahnya, kalau istilahnya orang Minang juga namanya apa Pak Ari? Bimbawan, Kababaya Bimbawan, Bahamburan. Kababulu, Bahamburan. Jadi setiap ada istilahnya warga Gadui yang dapat kemalangan, sakit atau meninggal, itulah fokus kami dulu, yang sosial aja kami dulu Pak. Itu yang penting. Itu yang penting Pak. Kok sana itu tidak terkenal Iya, nah. batu ya. Model abeng ya. Terus yang keduanya untuk melatih panek-panek, sekali-kali kami madon acara di pantai Pak. Madon acara di pantai bersama-sama. Seperti kau juga makan bersama. Makan bersama, bawa nasi di rumah bersama-sama, makan di atas daun. Iya. Itulah kami untuk menjalin kekerapan antara masyarakat warga di Batam. Jadi nan patamunya Pak, yang utama sekali kami yo menyatukan dari segi sosial Pak. Betul. Sosial. Siano batuk tadi sakit sama Bimbawan, kalau seandainya sana sama Bahamburan. Ya. Secara jumlah, Iya, Pak. lah ada ndak data di organisasi I-Warga kira-kira secara jumlah anggota atau warga Batam asal Gadui itu kira-kira berapa? Kalau data Pak yang Allah termasuk database kami itu sekitar 150 kakak. Nagari Gadui saja ya. Masya Allah, itu yang baru terdata Pak. Betul. Itu mungkin alun yang terjangkau dari kami. Betul. Jadi kami setiap kecamatan di Batam, Pak, misalnya bukan kecamatan di Batam. Ya. Jadi kami membentuk satgasnya lah di setiap kecamatan. Jadi untuk mendata warga-warga yang ada di Batam. Yang ada orang Gadui di Batam. Di berbagai kecamatan yang ada di Kota Batam. Di Kota Batam. Itu dibentuk satu satgas. Satu satgas setiap kecamatan. Mana tahu ada warga di situ gitu ya. Iya, betul. Oke. Tadi ada sebuah nama I-Warga Kepri. Iya. Berarti kan skopnya provinsi kan? Provinsi Pak. Provinsi ya. Berarti kira-kira dun sana gitu atau Minang ya ada Kepri. Ada Pak. Masuk di database kami masuk Pak. Itu Tanjung Uban. Tanjung Uban. Iya. Berarti memang skopnya provinsi ya? Provinsi Pak. Nah itu makanya kami membuat nama Kepri. Karena ada di Cipinang, ada di Uban, ada mungkin yang alun terjamah lagi di Anambas sama Karimun. Anambas sama Natuna ya? Belum terjamah lagi Pak. Karena Karimun lah ada berarti ya? Karimun. Alun ya? Alun ada Pak. Alun ada ya? Mungkin ada, tapi kita belum tersambung komunikasi. Mudah-mudahan dun sana Soro Minang TV sadonya yang bisa
apa namanya yang tahu di mana keberadaan warga sekitarnya yang berasal dari Gaduh Sumatera Barat, mungkin ya. Oh iya, Gaduh Agam ya, sorry. Di sana Surau Minam TV perlu juga kita luruskan yang dimaksud Nagari Gaduh Sumatera Barat itu adalah Gaduh yang ada di Kabupaten Agam. Kecamatannya apa dah? Cilatangkamang ya. Karena perlu kita ketahui juga Sumatera Barat itu ada 2 Nagari Gaduh. 3 Gaduh ya? Di Payakumbuh apa? Payakumbuh Padang ada Gaduh ya? Iya, Payakumbuh. Kalau Padang mungkin Donald itu benar. Kalau Padang tak asing itu, Pak. Iya, tak asing ya. Dan yang ada di Gaduh Bukit Tinggi ya, di Kabupaten Agam, Kecamatan Cilatangkamang. Oke. Minta tolong ketua panitia boleh? Bukan, itu tim penasihat kami. Penasihat. Itu nanti atas kami, penasihat. Oh, itu ya. Boleh tanya. Iya, boleh. Penasihat. Mudah penasihat gitu nampak Pak. Jam terbang tinggi ya. Oke. Assalamualaikum Kana. Waalaikumsalam Kana. Mohon izin nama Kana. Siap Kana. Nama Kana siapa? Namamu Hari Rizaldi. Hari Rizaldi ya. Malin Perpatia. Betul. Apa pendapat Kanda sebagai penasehat IKI Warga Kepri terhadap organisasi Iwarga Kepri yang dimasuk kepemimpinan Pak Warneri? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Iwarga Kepri ya. Kami sebenarnya dulu tuh Lahado dulu ya. Dari tahun berapa tuh Kena? Dari lah kepemimpinan yang kamar lagi nih kok. Nah, Langkah tiga. Oh, langkah tiga pelenda tuh kan mulai tahun ya pengen. Jadi ibaratnya kami kini membangkit batang terandam. Dulu iya. Iwarga Lahado itu Pakum. Nah dengan sendirinya Pakum pengurusnya pun sudah tidak aktif, akhirnya kami yang muda-muda kumpul, akhirnya membentuk mungkin membagi batang terandam balik ya. Dan alhamdulillah support dari muda-muda bundo-bundo nenek mama kita, akhirnya terbentuk balik Iwarga Kepri. Nah, Iwarga Kepri bernaung pula di bawah, karena itu kan kenagarian. Iya betul. Nah, jadi kami bernaung di bawah Kecamatan Cilatangkamang. Oh, di bawah IKA Kecamatan Cilatangkamang. Iya. Betul. Sementara IKA Kecamatan Cilatangkamang di bawah IKLA, Ikatan Keluarga Lu Agam. Jadi berjenjang. Iya. Berjenjang naik, bertemu turun ya. Oke. Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Lasi Patang ya kalau nggak salah. Ya. Ada ini walinya kita podcast kebetulan datang, berarti Lasi Canduang Ikla. Ya. Induknya Ikla ya. Gaduh Cilatangkamang Ikla. Jadi Iwargaku adalah anak dari Ika Cilatangkamang. Iya, betul. Ini Kanagari. Nagari Gaduh yang ada di Kanagari Gaduh ada 5 jorong. Nagari Gaduh 5 jorong. Oke, ya. Jadi yang ada di Kota Batam dan di Kota Tanjung Pinang dan Uban baru yang terjangkau itu ada 5 jorong yang ada di Nagari Gaduh yang warganya di Batam ya. Di Batam. Oke. Nah, jadi Nagari Gaduh itu membawahi 5 jorong. Ya. Jadi dan alhamdulillah dari 5 jorong tadi saudaranya ada. Lengkap di Batam. Ya, terlepas daripada jumlahnya ya. Tapi ada yang mewakili dari 5 jorong tadi ya. Dan alhamdulillah sejak kami Iwarga Kepri yang ketiga kan ada 3 periode kok bangkit, alhamdulillah kami pun ada juga sedikit banyaknya menyumbang ke kampung. Ada bantuan dari kampung, proposal masuk ke Batam. Nah, insya Allah kami pun bisa berpartisipasi ya. Jadi artinya antara rantau Joranah itu tetap terjalin komunikasi ya, baik itu persoalan-persoalannya ada di nagari, yang ada di kampung, persoalan sosial dan segala macam, insya Allah dunsana yang ada di rantau tetap mensupport dari apa yang terjadi yang ada di ranah itu sendiri. Karena tujuan kita membuat organisasi kan
menumbuhkan rasa badun sanak tadi. Ya, betul. Walaupun awak di rantau, tapi di sanak di kampung pasti akan maju. Kira-kira himbauan udah sebagai penasehat Iwarga Kepri terhadap warga Iwarga itu sendiri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, boleh disampaikan kepada Soro Minang TV? Harapan kami di warga untuk kedepannya, karena yang kita kumpul tadi sesuai dengan ketua tadi, mengamehi yang tasera menjepit dan tiga. Ya. Jadi marilah kita yang ada yang warga berasal dari Gaduh tentang Kamang khususnya, mano yang menonton siaran kini kalau bisa bergabung. Ya. Nah, bergabung ke Iwarga, jadi biar kita nampak banyak gitu tuh para orang yang ada di rantau. Ya. Dan dalam rangka bulan suci Ramadan kami memang ada memprogram untuk acara hari ini, yaitu untuk silaturahmi. Karena menyambut bulan suci, ya kami berharap dengan kebersamaan rasa badun sanak mungkin ada salah dan jangga, atau kami dari pengurus minta maaf karena kita sama-sama beraja dalam organisasi. Jadi kedepannya dengan makin banyak sacoknya kita bersilaturahim, memperbanyak rezeki, memperbanyak umur, dan akhirnya rasa berusaha tadi kita dapat. Gitu. Okay. Jadi itu mungkin harapan kami ke depannya, semoga Iwarga Kepri tetap eksis sesuai dengan moto tadi, kababayak baimbawan kababurak bahan tanpa mencari status sosial itu. Apapun bentuk kondisi, mau gadang, mau ketek, segala macam, tetap itu adalah dun sanak itu sebagai anggota Iwarga Kepri. Oke, dun sanak Soro Minang TV cukup mulia apa yang disampaikan oleh penasehat Iwarga Provinsi Kepri, dan kepada dun sanak yang Soro Minang TV yang mengenal warga-warga Batam, warga-warga Tanjung Pinang, atau warga-warga Tanjung Balai Karimun, atau warga kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri yang tahu berasal mereka itu adalah dari Gaduh, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang. Mungkin tidak salah untuk bisa menghubungi pengurus Iwarga Kepri untuk bisa bersilaturahmi dengan seluruh orang Gaduh Tilatang Kamang yang ada di Provinsi Kepri itu. Tak tolong, tak tuh, ya, tak tadi dah. Nah, kini dun sanak di tengah Ambo cukup menarik. Dari tadi kita lah meliput beberapa kegiatan komunitas orang Minang di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang biasanya dikenal dengan istilah Balimau. Setelah kami coba bertanya-tanya kepada dun sanak sadonyo, rupanya konsep Balimau itu hanya adalah sebuah nama yang pada prinsipnya mensucikan hati saja. Jadi bukan dalam konteks harus mandi, pakai iko, pakai itu. Kau nak berang beng, kau hanya protes ya beng dong. Bisa ndak kira-kira menurut ketua Iwarga, kegiatan kita bagiankah daripada istilah Balimau mensucikan diri, bersobok sesama warga, memberasihi hati kita, saling memaafkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Kalau pada prinsipnya kita bertamu pun istilahnya kan istilah yang silaturahmi setelah bermemaafkan, setelah memaafkan kesalahan dari siapapun, berarti itu kalah suci hati awak. Berarti itu hakikat daripada itu ya. Berarti Allah awak lah memaafkan, berarti lah saling, berarti hati awak lah rahasia untuk menambah bulan suci Ramadan. Balik ke nol. Iya. Ada ganjalan dalam hati. Iya. Kita semuanya lah dari nol. Nah, karena di sana Soro Minang TV, rata-rata beberapa komunitas yang sudah meminta kepada Soro Minang TV untuk meliput kegiatan Balimau mereka, rata-rata pai jalan-jalan ke pantai, berkumpul sama dun sanak, makan bersama-sama, dan ceramah agama, dan terakhir nanti saling memaafkan di antara komunitas-komunitas tersebut. Tapi yang unik bagi dun sanak Soro Minang TV sadonya, untuk Iwarga Kepri melakukan kegiatan istilah Balimau, menjalin silaturahmi tersebut dengan bentuk yang lain,
yaitu membuat lamang. Lamang jotapai serta marandang di rumah makan di rumah gadang Ikatan Keluarga Lua Agam di Kota Batam. Pak Ketua. Bisa. Dari mana ide Pak Ketua mengumpulkan di sana gitu? Ayo kita melamang kan gitu. Oh teragak tapi konsepnya Ketua awal nih kok sampai kok ndak ke pantai atau kok ndak di Masaji kan gitu. Tapi di Siko dan dengan suka atau tidak suka ini adalah makanan tradisional Minangkabau yang kadang-kadang di momen-momen tertentu teragak mencari agak susah gitu. Tapi di sini bisa menjadi sebuah kreasi acara bagi warga di dalam rangka menjalin silaturahmi itu sendiri gitu. Sebenarnya Pak itu makanya kami dari melanjutkan tradisi orang Awak. Ya. Itu dari awal bincang-bincang. Daripada kita ke pantai, lebih baik kita silaturahmi di rumah gadang, melaksanakan tradisi yang pernah kita rasakan di kampung. Pertama malamang, itu makanan tradisional awal. Kedua marandang. Jadi pada itu konsepnya itulah pertama. Dari berbincang-bincang dari awal dari tim-tim ketek. Iya betul. Jadi makalah dibuatlah keputusan melestarikan makanan tradisional Minang. Jadi makanya kami membuat lamang, membuat apa? Itu buat sendiri Pak. Buat sendiri ya. Sendiri Pak. Iya. Lamang dibuat sendiri, tapai dibuat sendiri, randang itu nampak ada pakan lagi. Iya. Masih tak jarang. Berarti ada dapur di belakang ya. Dan saja jambara kira-kira lamang kok kalau takana dewa digaya awak membuat lamang kok kadang-kadang dari subuh Pak Ketua. Sampai agak-agak siang atau sore tinggal menyangai-nyangai lamang. Kok lamang kok tiba di sebuah gini. Jambara kira-kira bundo kita membuat lamang kok dari tadi kan. Kalau lamang kok Pak, kami persiapan dari patang lah kami di situ Pak. Jadi lamang kok dari Sanjo laba masak. Dari patang lah Pak. Jadi pagi kok diangai lebih diangai seperti. Jadi dari tadi malam, jadi ada istilah malam jago-jago tadi malam di rumah gadang ya. Piket ya. Oke, di sana Saudara Minang TV, satu kebanggaan bagi Nagari Gadui atau nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam bahwasanya Ikla mempunyai sebuah rumah gadang. Jadi sehingga nagari-nagari yang ada di bawah Kabupaten Agam bisa menjadikan rumah gadang Ikla sebagai tempat silaturahmi, baik itu nagari-nagari maupun kecamatan-kecamatan ataupun Ikatan Keluarga Lua Agam itu sendiri. Sebuah kebanggaan kita sebagai warga Batam asal Sumatera Barat secara umum dengan adanya rumah gadang yang dibangun oleh Ikatan Keluarga Lua Agam Iko, suka atau tidak suka menjadi kebanggaan tersendiri juga, khususnya bagi orang Ikla dan umumnya sebagai warga Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Boleh Mbak bertanya kepada salah satu warga silakan, yang ada di samping ketua kau? Iya, boleh. Yo kalau ndak awak bertanya lah, kalau kau awak punya caci di grup lain kau sombongnya udah agak jawab lah duduk juga ndak ada tanya orang cina. Ada, assalamualaikum. Salam. Ya, di sana Saudara Minang TV, Saudara Satria Adinda Ambo, satu alumni Universitas Bung Hatta yang merajut kebersamaan kami dalam bentuk lain. Rupanya beliau adalah warga Gadui juga kan gitu ya. Nah, orang Gadui, warga Batam yang berasal dari Gadui. Bang, sebagai salah satu warga, abang tidak tahu bahwa abang itu apakah pengurus atau tidak. Paling tidak, apa tanggapan abang sebagai warga Gadui dengan adanya jalinan-jalinan silaturahmi yang dilakukan oleh warga Kepri? Baik, terima kasih. Bismillah. Jadi Ambo sebagai salah satu anggota atau masuk dalam warga Iko, merasakan kampung Ambo yang kedua di Siko. Itu. Jadi kampung yang pertama di kampung mana? Yang kok kampung kedua. Nah, teraga kampung saudara banyak di Siko. Iya. Nah, itu sesuatu yang menurut Ambo sangat luar biasa. Yang tidak bisa dinilai ya. Betul, nggak bisa dinilai. Banyak bosobok saudara-saudara yang lain yang selama itu nggak tahu. Nah, itu dalam kegiatan sosial. Nah, harapan Ambo yang lebih di atas balik ya,
dan itu mungkin cita-cita kita bersama Ya. mungkin secara keekonomian. Ya, oke. Nah, setelah kita berkumpul saling tahu kemampuan masing-masing, nah kita tingkatkanlah dengan keekonomian. Jadi warga mungkin mempunyai pengusaha-pengusaha hebat nantinya, insya Allah. Amin. Nah, kan itu. Ya. Jadi bukan Hanya sekedar betul, di tatanan betul. sosial. Nah. Jika ada peluang, kenapa tidak? Nah, Iko itu. naik kelas. Betul. Organisasi Iko menjadi bagaimana ekonomi minimal Betul. warga itu sendiri bisa tangke atau terbantu, kan gitu ya? Ya, salah. Sesuai dengan ajaran Kanda lah. Cukup luar biasa gitu ya. Batu kadang-kadang si A kerajaan si B usaha neko. Because si C dek gara-gara masuk, oh dia perlu iko, tentu kemari baiknya. Kan itu. Orang. Mangga dilereng kurang. Iya, betul. Jadi kalau ada urusan anak iwarga, anak kabutuh, merintah loto, tentu buang beng. Masuk bola beng, masuk bola beng. Nah, Kamarane ke rumah Sapandang, ke rumah Salamang, dia. boleh, kan itu ya, nak. Ya, ya. Suka dua ahlinya bang gitu. Ada, Ya. ya. Goreng ada. Juragan minyak goreng kan? Oh, iya. Tadi Itu kebetulan, salah satu. ya tadi kebetulan ambo sampai dia sing enek ada mantan juragan orang-orang urusan anak boy di Solo itu Pak Medi kan. Jadi luar biasa ada sponsor Hayat ya. Iya. Di saat yang unik di sana, di saat orang susah mencari minyak goreng, dan kalaupun ada kini aragonya selangit, tapi warga Gawang, astagfirullahaladzim, warga Gadui, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam mendapat sponsor dari minyak goreng Hayat ya. Sukses untuk minyak goreng Hayat. Oke, di sana Soro Minang TV ada kegiatan seremoni nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh, jadi langsung aku ya. Oke. Oke, di sana Soro Minang TV demikian bincang-bincang kita dengan ketua, dengan penasehat dan dengan warga itu sendiri tentang kegiatan dari Iko. Mungkin silakan Pak Ketua lanjut acara. Kami akan coba live sebentar beberapa menit Ya. untuk melaksanakan acara. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama dari kami all crew Soro Minang TV, terima kasih Allah diundang untuk meliput kegiatan kecil daripada orang awak Gadui, tapi insya Allah mempunyai makna yang cukup luar biasa dalam konteks menjalin silaturahmi itu sih. Silakan Ketua Pak Beng, kalau ada acara berikutnya. Terima kasih, Pak. Boleh dulu. Oh ya, awak duduk dulu Kami liput kegiatan dulu Kamera lagi. Ale makan. Saya nggak ada seremoni ya. Nggak ada seremoni ya. Langsung asan. Nggak bisa di stickkan apa? Biar makan kenal. Hah? Atau suan? Sambil mendengar di sampai ke lama kata apa itu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan, Reka ini sebagai pembawa acara center, namanya kalau lebih kerennya di Indonesia kan center. Kalau di situ pembawa acara. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara kita silaturahmi warga Kepri dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Sekaligus melestarikan tradisi kita Minangkabau, Sumatera Barat, khususnya kita orang Gadui, warga kita Maduan Malamang Nyomarandang. Itu cita-cita kita waktu pertama planning kita di 2022 kita akan maduan tradisi Malamang Nyomarandang. Alhamdulillah lah terjadi di hari itu. Apa ibu-ibu, li lama mana dah? Kapai ini apa bu? Alhamdulillah yang tiba hari itu alhamdulillah beruntung lah ya, alhamdulillah lamang dikapai. Sentalai rendang lah ya.
Dan tidak bosan-bosannya kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Izinkan Ambo yang diamanahkan menjadi pembawa acara yaitu mengecian pantun tentang randang. Kasawah membawa kabau, kabau lalu di tapi ladang. Dia ulah hidup lamu dirantau, lah lupa justru sama randang. Pantun ketik dari Ambo. Yang rega hormati, yang pertama ketua itu, ketua Iwarga, Bapak Warnairi Sultan Saidi. Yang saya hormati Ketua Harian Bapak Budi Satria. Yang saya hormati Bapak Bendahara gitu, Pak Dedi Hermanto. Hadir Pak? Alhamdulillah pengurus gitu hadir 80% beserta jajaran-jajarannya yang dari sebutan satu persatu. Yang rega hormati Nini Mama alim ulama candiak pandai seratu bundokan buah yang datang di hariku. Rega atas nama pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah memberikan sedikit rezekinya, tenaganya sampai acara ini berjalan lancar sampai nantinya. Dan para donatur tersebut telah membuat acara ini berjalan lancar, dan berkat beliau kita bisa melakukan acara silaturahmi warga ini di Rumah Gadang Ikhlas. Saya ucapkan kepada Pak Zulkifli Tanjung yang mungkin beliau belum tidak bisa datang. Beliau salah satu ketua penasihat itu. Beliau berhalangan datang dikarenakan anak beliau lagi lagi acara di kampung. Jadi bentrok dengan acara itu. Kemudian terima kasih banyak kepada donatur kita Pak Ilyas. Beliau berhalangan hadir. Pak Satria Daruni sebagai sponsor spanduk yang sudah kita kontrak. Alhamdulillah terima kasih banyak Daruni, semoga usaha beliau berjalan lancar dituduhkan doang bersama. Buni Isnaneli, Niosi, Nita, Pak Budi, Dedi, Pak Muhammad. Alhamdulillah para donatur-donatur yang selalu tetap untuk menjalankan acara kita bersama. Beserta untuk itu bersama Rega atas nama Pak Gurus mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya sehingga datang di acara kita ini, meringankan langkah bersana datang di hadir acara kita ini. Terima kasih banyak Mirina, lama anak pada tahun ini sampai bulan lah bawa kemari. Alhamdulillah, niat yang penting. Yang penting tuh niat dari hati kan. Untuk nenek kita yang dari kampung, terima kasih banyak dari langsung dari Padang tahu. Dari DBB atau dari NC sama yang nenek itu dari niat nikah. Berikutlah susunan acara Iwarga pada hari ini. Yang pertama tadi pembukaan yang lah Rega Sabuian dari tadi. Kedua kata nasihat motivasi dari orang tua kita Pak Warnairi Sultan Saidi. Yang kedua itu nanti ada ramah tamah. Yang keempat ada ceramah agama dari Pak Ustadz itu. Pak Ustadz dari Pak Ustadz Zulkifli. Yang kelima pembagian dopres dari Hayat. Nah itu ibu kok paling penting kok. Sedang minyak sedang ambil kok, nampak ibu kan? Nah, alhamdulillah terima kasih Bu Wid dari langsung dari PT-nya, PT Minyak Hayat, Son sama Son Gold.
Alhamdulillah beliau datang hadir di acara kita bersama. Semoga beliau diberi kesehatan sama suami beliau dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dari dopres kita nanti adalah mereka pengumuman dari WA tersebut yang lah mendaftar itu ya, tapi tenang. Yang nak mendaftar, yang tidak tiba kita ganti. Pokoknya mudah-mudahan kalau ada rezeki dapat minyak hayat. Lumayan kan ibu-ibu? Kini lagi minyak lagi nak subsidi, jadi tinggi kan. Untuk yang ke-6 nanti kita makan bajamba. Alhamdulillah itu yang sebenarnya dari hati Rika itu dari dulu Rika pengen mana makan bajamba. Kalau mau enggak kan karena masalah Covid dan Corona itu mungkin makan bajamba mungkin dihilangkan untuk sementara waktu, dan alhamdulillah alhamdulillah dari Pak Warneri ucapan terima kasih. Hapuslah Pak Ketua gitu. Tepuk tangan buat Pak Warneri. Baku tepuk tangan ya. Yang pertama tuh beliau bukan hanya mengeluarkan sesuatu ya, tenaga, semua yang beliau ini kerahkan gitu kan, walaupun keterbatasan kita sebagai pengurus yang di determini itu cuma 70% tinggalnya ya. Biasa kemarin kita udah ada pengukuhan pengurus itu kita 100% ya, cuma kita 60% lah pengurus yang aktif gitu kan. Ada sebagian pengurus yang mungkin kita tidak bisa, mungkin ada kendala lain yang mungkin banyak kegiatannya di luar gitu. Tapi alhamdulillah berkat ketua kita yang semangat, warga kita lah berjalan 1 tahun lebih ya. Iko yang kedua kita acarakan silaturahmi warga kan. Alhamdulillah tahun datang lewat jalanan acara makan bersama Ogo yang kedua tahun masyarakat. Alhamdulillah mudah-mudahan Reka sebagai pengurus meminta untuk kita bersama mendoakan wargaku tetap jalan taruh gitu. Walaupun hanya 60% dari pengurus itu yang aktif gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat dari ketua itu Pak Warneri semua dia kerahkan, mulai dari tenaga, mulai dari donatur, mulai dari semua beliau yang mengerahkan, mulai dari rendang beli ini beli itu beli ini, pokoknya beliau ibaratnya kita contoh tauladan buat pemimpin gitu kan. Ya, diharapkan mungkin untuk teman-teman kita sebagai pengurus untuk kita lebih aktif lagi ke depannya. Dan selanjutnya kita lanjutkan acara kita yang kedua, pembukaan Allah tadi. Yang kedua kita mungkin ada kata sambutan dari Bapak Ketua kita Pak Warneri, mungkin sebuah nasihat motivasi agar kita yang datang sekarang ini alhamdulillah lebih banyak dari tahun kemarin dan akan lebih banyak lagi di tahun depan, dan kemungkinan insya Allah nanti di Idul Adha saya sih merencanakan nanti kita sholat Idul Id di sini kan, di warga itu tergantung nanti kita sama pengurus Pak Ketua nanti di mana di acara selanjutnya itu yang di bulan Idul Adha nanti kita kan ada potong hewan kurban. Nah di situ nanti mudah-mudahan ya dengan musyawarah kita nanti kita bisa sholat Idul Adha di rumah Gana Ikhlas. Tapi mereka pengurus mengharapkan kita datang lebih banyak lagi. Itu menurut kesempatan kita. Kalau rame-rame insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan saisi gadui di siku. Baik ibu-ibu, boleh setuju nanti itu? Aku lama loh, kayak enggak. Anda biasa kayak ada. Baik ibu, setuju? Mudah yang kedua, mari kita lanjutkan acara kita, itu kata sambutan atau motivasi dari ketua kita, Ketua Irwarga Pak Warni Sundari. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan rahmatnya jualah kita bisa berkumpul pada hari ko di rumah kadang ko untuk menjalin silaturahmi orang Gadut yang ada di Kota Batam. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa umatnya ke jalan jahiliyah ke alam yang terang benderang. Selanjutnya dan hamba hormati Pak Ustaz Fikri, Pak Ustaz Fikri, Pak Ustaz ko kebetulan orang Semando awak juga. Orang Pasaman pulang ke Beringin. Nah, jadi Semando kita Pak Ustaz ko. Taruh yang berhormati kakak-kakak abo, ete-ete abo yang dari kampung, serta dunsana abo warga yang ada di Batam, serta adik-adik abo, serta pengurus yang telah bertepus lumus selama ko untuk menggadangkan warga ko di Kota Batam. Sebenarnya tidak ada juga nasihat dari ambo karena ialah istilahnya ambo cuman ibaratkan supir jadi penumpang aja. Yang motornya adik-adik ambo Rega, si Budi, jadi ambo sebagai untuk pendorong aja. Jadi alhamdulillah selama iwarga lah jalan selama 2 tahun alhamdulillah lai berjalan. Dan pertama yang kita utamakan dulu ya kalau masalah sosial. Kau yang sakit lai tak silau, kau orang meninggal lai tak salia. Kau orang maralik lai kita silau. Jadi harapan ambo ke dusana ambo marilah kita sama-sama menggadangkan keluarga kau. Kau ada dusana nan nalun masuk lai atau lai tahu dusana awak di mabrado nan nalun masuk, marilah kita orang tua supaya masuk di keluarga kau. Karena memanglah jadi tradisi kini kok masalah perkumpulan kok apapun kini ada perkumpulan mulai dari RT, mulai di perkumpulan sekolah, perkumpulan kampung, memanglah ada kini perkumpulan. Jadi jangan sampai lo awak ketinggalan di Batam kok. Jadi itu sekecil mungkin masalah keanggotaan. Nampaknya selama kok yo ibarat menganggap anak ayam juga nampaknya. Sado nanti tata kangkam ada aja yang mengalami lucu keluar. Ada sangat banyak juga yang masuk, ada juga yang melucu keluar. Mungkin di sana tu mungkin ya rasa apa kau tak ada perlu atau atau masalah mapan mungkin tak perlu orang kampung deh. Jadinya merasa keluar aku tu dari warga. Jadi pada prinsipnya warga aku kan apa-apa. Jadi istilahnya silaturahmi. Kau sakit sama sakit awak. Pakai cepat penasihat tadi, kau kabar buruk ya istilahnya maunya kita semua berimbauan. Kau sama kabar baik kita berhamburan. Jadi tidak ada salahnya kita kok bergabung di paguyuban awak kok. Jadi istilahnya biar sekalian silaturahmi awak sama-sama sekampung, siaran sana awak di siko. Nah, jadi di sikolah wadah kita untuk istilahnya menostalgia awak di kampung. Jadi sekali lagi ambo nama pengurus tidak bisa menjangkau seluruh warga kita yang ada di Batam. Jadi bapak-bapak ibu-ibu lah yang bisa untuk menjangkau ke mana rencana awal yang lu terjemah. Jadi malah kita sesio sama bergabung di warga itu. Jadi kami istilahnya sebagai pengurus, mohon maaf juga tidak bisa mengakomodir semua keinginan dari rencana kita. Jadi mungkin salah satu alasan kawan kita yang kedua itu mungkin tak terakomodirnya keinginan dari beliau-beliau tersebut. Mungkin itu melucu lo kedua. Jadi tak masalah lah, yang penting lai tetap berjalan karena istilahnya itu warga aku lah membagi batang terandam. Lah 3 kali yang dalam kepengurusan di warga aku baru kini nalai agak jalan sekecil. Lah 2 kali aja. Tak ada tentu arahnya. Jadi alhamdulillah kini kok lagi berjalan berkat support dari adik-adik ambo yang muda-muda. Jadi cuma itu yang bisa ambo sampaikan mengenai waktu juga. Sekali lagi ambo dari pribadi
atas nama pribadi dan atas nama pengurus karena awak masuk pasuk ko ado sebenarnya kami dari pengurus salah kata atau tingkah dari lubuk hati yang paling dalam, ambo memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada sanak-sanak keluarga kesadonya. Jadi cuma itu yang bisa sambo sampaikan demi mengingat waktu lah makin dekat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja lah, Pol. Ada ceramah ya. Terbatas belum bawa dulu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ketua itu telah menyampaikan sebuah nasihat atau persembahan untuk kita bersama. Semoga di kedepannya akan semoga keluarga kita nanti kedepannya akan menjadi solid, kompak dan lebih banyak lagi nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya ceramah kita dari Pak Ustadz yang telah datang. Beliau telah datang, Pak Zulkifli. Tempat dan waktu kami persilakan untuk beliau. Untuk TV. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di Panghulu, panembak kapa di Muaro. Minta ampun ambo terlebih dahulu, sambillah salam kita nan basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam ke Pulau Penyengat, singgah di makom langsung mengaji. Salam Bapak Ibu kurang semangat, ambo ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits, bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa ta'imina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Salawatullah alaika. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahu suduri. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Kabar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ala kecil Rasulullah, sesiapa yang mengamalkan solawat kepada ambo 1000 kali setiap hari sampai akhir hayatnya, indahkah barangkit ruh dari batang tubuhnya sebelum sarugo dipacilikan sampai hingganya. Lena mau masuk sarugo. 3 syarat masuk sarugo. Nan pertama anishkurli wali walidaika. Bawa elok kepada Allah, bawa elok kepada orang tua. Nah, bawa elok kepada Allah, bawa elok kepada orang tua. Dan kedua, bawa elok kadun sana. Kok angku ameh ambo loyang, angku sutra ambo banang. Kok dapat silaturahmi seayah seibu itu sebelum masuk bulan puasa di paarek kok ado dan lungga-lungga selama nangko. Kan ado tuh kadang-kadang kecil Nabi wa ahlurus sakul bil jahil bisuak di kampung-kampung banyak OKB. OKB orang kayu baru tapi jahil, bodoh, tapi sayangnya disanjung dan dipuja. Kok kakak kayu dun sanak bansai, tasisiah jonan bansai. Kok dapet dun sanak tua doampek, dun sanak seayah seibu, dun sanak satu persusuan atau dun sanak satu susu, dun sanak satu suku, dun sanak satu dun sanak kado piti orang sayang, dado piti acak kena berang. Nah itu jadi dun sanak dan bangsa itu kita bantu, jangan kita zolimi pulonya. Takut yang berlagu lo ustaz lagu siapa di Malik kau kok kayu lah surang alun tantu denai maminta usaha tuan buru asangko denai hanyo singgah sajo de ado tando dun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tuan dek berusaha nak gitu mangko tapi jalaman tuan tapi ba'a ke ba'alai tuan ameh ambo loyang tuan sutra ambo banang wa ahlur stakul bil jahli kok dapet kita kakak para dia kojan sampai putus silaturahmi usah lakayo tuan panggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guno kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah bansai indak bapiti asalai denai babudi paguno dalam nagari. Jadi kok kayo bana wak
buah cubadak digulai lama, buah apa? Cubadak mudo digulai lama, buah kuranji masak kesangkui. Haratu dunia baralah banyak, kalau mati ndak diangkui. Nan tinggal kalau ndak ada iman barabui. Betul tak? Nan tinggal kalau ndak ada iman, ahli baiknya barabui. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bandara bulan Sya'ban. Kita bukan dihadir kini, bukan di bandara Hang Nadim. Kita lah masuk di penghujung bandara Sya'ban. Kita ke masuk ke landing ke naik berangkat ke bandara Ramadan Air ke Ciranda. Ada keluar tu. Ramadan Air ko mereknya, BA-nya atau BP-nya nomornya 1 ampe H 3H 100 ampe 10 ampe 1000 ampe 3 Hijriah. Nah, tu jarak tempuh tahun 2022 sambung. Ketinggiannya sama, jarak tempuhnya sama, ada yang 29 hari berangkatnya sampai 30. Hati-hatilah tuh. Jadi kalau insya Allah siapa yang berhasil masuk ke penerbangan itu, landing tanggal 1 Syawal, insya Allah selamat dengan bulan kemenangan, berada di Idul Fitri. Jadi tidak perlu pakai tiket apa gini ke Pak? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Nah, yang penting syarat KTP-nya ada Islam. Syarat puasa itu Islam, balik berakal. Nah, kalau jo Islam KTP-nya balik dan berakal, indak jua puasa biswa sabit senamanya ucap. Nih, umak udah apa di sana. Kalau tidak puasa di rumah awak, Islam balik berakal, asabik setukar senamanya ucap. Leta ucap. Ucap itu bukan orang Mandeli yang umur cukup tak kurang. Tak je puasa. Nah, ucap umur cukup tak. Tak kurang. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun berkipeh-kipeh di kadang pun dah ada. Ya nan angin itu insyaallah banyak pahala je. Ya insyaallah. Bekos salah kipeh lah betul. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Boleh nih. Kau jadikan kami saudara, indahnya dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Walaupun minyak goreng naik, syukur dia pada Allah Ta'ala. Nah, jangan cameh minyak goreng atau minyak kelapa atau minyak sawit naik. Di kampung ambo sadar-sadar naik beli sawit agampo lu tuh. Ambo pulang sebelum gampo 2 minggu, pas kejadian di Sinan sebulan lama di Pasaman Barat. Ayo seketek menceritakan dengan nikmat dan azab Allah. Seketek baru dari Allah Ta'ala. Bertanya orang kepada ambo, Ustaz, ba'a mangkok bukit tinggi indah ada gampu, padahal Gunung Merapi tuh. Gunung Merapi di sini, Gunung Telamau, Gunung Pasaman, Gunung Tuleh. Kok keluar tanah dari atas gunung, keluar air dari gunung. Gunung Merapi ndak ada. Ambo kecekkan ke dosana ambo. Kalau orang Minang pancarengek tumbuh di pagar, diambil orang ke Ambalau. Ketek banamu gadang bagala, baitu adat Minangkabau. Jadi kalau ambo pulang ke Bukit Tinggi, ambo ndak dipanggil orang sembarangan. Pulang ambo ke Bukit Tinggi dipanggil orang Malin Saniro. Pulang ambo ke Pasaman, bilo wa'ang pulang Ustaz. Aba wa'ang Ustaz tu lah. Bilo wa'ang pulang Ustaz. Aba wa'ang Ustaz tu lah. Nah,
Satu nan kedua di Bukit Tinggi ku nampak di Ambo hari Jumat masa itu ada yang memanggilkan kepada bapak-bapak kaum muslimin, udah nak satu ni dah. Ialah akil balik, silakan tutup toko dan perniagaan dan silakan untuk solat Jumat. Yo hebat. Kinilah mulai orang mencontoh di Solok, lah mulai di Solok orang mencontoh, lah mulai di Madimah. Itu di mana? Asal mulanya dari Bukit Tinggi. Iku mencari dalam surah Hud ayat 106 balik. Apa asbabnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka li'alikal qura bizulmi wa ahluha muslihun. Ambo Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala indak kama agih bencana musibah apabila di kampung tu ada orang yang babue elok dan mengajarkan ilmu agama. Berarti musibah nandagi Allah taala tu ada sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bertanya pula orang tu pambuk. Mbak amang kok Batam lautan sebalik indak ada gampu, indak ada tsunami walaupun Sumarni banyak. Ya, ambo kecean lah. Mbak amang kok Batam kok ndak ada gampu. Kami alhamdulillah Batam tu pengajiannya menyambut hari baik, bulan baik luar biasa. Kamis malam Jumat yasinannya luar biasa. Sedekah orang alhamdulillah di masa ado di Kota Batam Jumat berkah. Tapi yang paling berkah di Kota Batam ke Ambo, Batam ke seluruh pondasinya dari batu amak-amak. Muka kareh kami di Batam ni. Mulai dari batu ampar, batu besar, batu merahnya bukan? Terakhir batu aji di Tanjung Uncang. Siap menerima gaji, bayar utang. Bulan ke bulan tahun cang. Jampai kalau laki nak mau piti pulang tekan kang mati lewaang. Aduh dia. Tak boleh model itu lah. Tetap kita istiqomah kepada Allah, sabar dalam kehidupan sekalipun minyak goreng naik. Ndak ada nan mahal di atas dunia kau kalau ada. Nan indak ada yang mahal. Kalau ndak ada berarti mahal. Ba'aman kau bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nan berkumpul pada hari kini kau sabananya adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa pede dulu, merasa sana tiang bola beriman ke ustaz tu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu, baru kita merasa kena ikhlas atau indah menyambut bulan suci Ramadan. Kalau alun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alun kata rasul kok nyampang bana hebat ketua di sanjung takkan jadi rembulan. Kok indah ada jemaah yang datang hari kini dihina pun takkan jadi sampah. Karaju elok kok jangan sampai kita berputih asuh, taruhlah menjadi ketua, taruhlah menjadi nenek mama, karena nenek mama kau tinggi saran yang dahulu selangkah, katunya berdangakan duduk bercamin kitab agak petungkik syarak, karena inyo siang mabih masuk, malam habis minyak, siang ketua berkerajo, malam masih memikirkan dosa anak nan banyak. Tunan ketua. Kalau ndak dapat goda. Jadi ketua ni. Karena ketua kota din ibarat kecek datuk perpatiah nan sabatang, nan pertama inyo harus bisa mengalahkan ayam jantan ketika jam 3 berkukuak. Tumko Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat menghadap Allah, bertemu dengan Allah dengan malaikat Jibril, dengan bertemu dengan ayam rancak. Dulu kukuannya uzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Itu di zaman dahulu. Tapi ketika Nabi Muhammad lah lahir, batu kala kuku ayam ke kuku, jagalah datuk, subuhlah masuk, besok kan kutu mati jadi baru. Tuan. Bagaimana kepada itu amal harian kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktu subuh.
ketika waktu subuh. Siapa yang tak solat subuh berarti indak dapat amalan harian di dalam hidupnya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buah serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Asam kandis, asam gelugur, ketika asam seriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Jujur tembakau jauh pegotok kolam pinang, antara hidup dia dikacaukan ajulah jalan ke pulang. Hidup dan kadipakai, mati dan kaditompang, karajokan suruhnya antikan tagahnya, diangan lalu mengkasih sampai kadarong jalan menurun, tak pakit jalan mendaki, kalau adek disarak lata susun, bumi sanang padi manjani. Lai tahu padi? Lai tahu padi? Apa padi? Jika diri ingin dikenang, jangan berkata tinggi melambung. Jika diri ingin dipandang, jangan berkata tinggi melambung. Tirulah sifat Pabo padi di ladang, kian berisi tunduk ke bawah. Jangan ditiru Pabo, sifatnya ayam, telurnya 1 ribut sakandang. Ciek talunya sakit baru amehnya 20 karat berjalan enggak tak? Apa cucuknya ameh kurang nih, nampak si jenam ameh. Seketik orang ni. Berjalan lah dengan lenggok je. Itu yang diajarkan petantah petitih syair di orang dulu. Ya, bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Dan pertama kini dalam menyambut hari bayi, bulan bayi, senang saja hati kita kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan jasad orang tu disentuh oleh api neraka. Jadi tolong diperbaiki amalan harian kita. Orang-orang yang nak sembahyang subuh kecek Nabi Muhammad Rasulullah SAW 60.000 tahun namanya dimasukkan orangnya ke dalam neraka sakor. Apabila anaknya nak sembahyang subuh, inyolah menulis nama anaknya di pintu neraka sakor. Sesiapa nak solat zuhur, maka dia telah membunuh 15.000 orang mukmin, dan dia kepada Allah nanti tidak ada telinga jomatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijaga amalan harian kita jangan sampai subuh kecolongan. Nan bini siram laki, disiram sesubuh tu nak jago disiram, ambil air disiram mukanya. Nah, kalau nak nama juaya diambuih ubun-ubun laki awak dengan membaca ayat inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kalau nak nama jua diambil air masaji dalam galak dibaca suratul Fatihah disambungkan. Sambung dia bercakap lagu kali itu.
indak jual amu jaya masajid disambung ke mukonya. Bacalah ayat terakhir untuk laki wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun suami ambo. Kok dapat mulai kini lah diansu-ansu lain. Tanda orang yang bahagia adalah orang yang sama sehidupnya dari ketek sampai matinya ke masjid. Jangan mati dulu baru ke masjid. Lah mati baru nak ke masjid, nak jadi imam pula tu. Alah mati baru nak ke masjid, nak jadi imam pula. Memang jadi imam. Tolonglah tuan-tuan apa ibu hadirin yang berbahagia, khusus kita nan laki-laki kok supaya kita jaga amalan harian kita. Nah, siapa meninggalkan solat maghrib 3 rakaat bagaikan di asar 4 rakaat bagaikan dia telah meruntuhkan Ka'bah. Dan siapa meninggalkan solat maghrib dengan sengaja bagaikan dia telah berbuat zalim kepada kepada ibunya. Dan sesiapa meninggalkan solat isya dengan sengaja, kata Allah, jangan kau tinggal di bumiku dan jangan kau bernaung di langitku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jujur tembakau jauh pokok tok kolam Pinang antara ini dikacukan adulah jalan ke pulang masuk itu singkek bana kini laya apa-apa ibu-ibu unia ambo indak kalamu lai ketek dahulu pakai minyak telon lah gadi je bujang pakai minyak wangi ala tuo ni model nenek pakai minyak angin apa picit-picit umbonya nek apa pakai minyak angin terasa tasem lah mati pakai minyak duyung ndak ada. Leka sanggup awak berhadapan dengan Allah di padang mahsyar. Leka sanggup kita di alam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Tolong jaga amalan harian kita. Kok dapat kembali kepada Allah, batu-batu ruh berangkat dari batang tubuh awak tahu alamat yang sesungguhnya, indah alamat palsu ayu tinting. Nah, tu mangkok kecik Nabi, kecik Allah kepada Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Indah amu jadikan langit jo bumi ko langit jo bumi 100 isinya karena engkau ya Muhammad. Gadang hati beliau, tersenyum beliau. Dan kedua katanya Nabi, ya Rabb, kalau memang engkau jadikan langit je bumi berseratus isinya karena ambo untuk sia ya Allah. Apa kata Nabi? Anta liya habibi ya Muhammad, engkau akan ambo ambil menjadi kekasih ambo, kata Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk dan tersenyum beliau. Bertanya Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lah wajih dulu perkara kebahagiaan kepada engkau, aku kau untuk sia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak sanggup menjawab. Angkat kepala engkau ya Rasulullah, dan akan elok-elok aku untuk sia, kata Allah. Ana liman yusallu alaika ya Rasulullah. Aku, kata Allah, untuk umat engkau nan basah lidahnya berselawat kepada engkau ya Rasulullah sallallahu. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin man alu bil uqadu wa nafariju bil turabu wa tuqada bil hawahiju wa tunadu bil hawahiju wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwadil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin wa nafasin bi adali kulli ma'lumillah. Nih, ku selawat ada apa? Salawat nari
kata Syekh At-Tunisia, sesiapa suka mengamalkan salawat naria, insyaallah jauh daripada babykron, jauh dari omikron, jauh dari abikron. Ya, insyaallah jauh daripada bala musibah dan bencana. Mangkok datang bencana tu gara-gara gitu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amiluna allahum yarji'un. Apapun yang terjadi di dunia kau, di lautan, di udara, dia ulah manusia nan mambuwe ulah. Karena kenapa kita banyak berselawat di bulan Sya'ban? Karena Sya'ban itu diawali kalimat selawat syin sarabun syafaatun. Orang yang berselawat, kata Rasulullah, indak kalau 1000 kali, paling indaknya 100 kali setiap hari. Sesiapa yang berselawat 100 kali, 70 kali Allah sampaikan nanti di akhirat hajatnya, 30 kali Allah sampaikan hajatnya di dunia. Nah, paham? Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Allah sampaikan hajatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada jaminan dari Allah di Rasul, manga cameh, manga gegana juo kita lagi lisagala merana, buat mengkudu le bapawa, kununlah cubudak mudo, sedangkan pengulu le gegana, kununlah kita nan mudo. Biarlah gilo mudo daripada gilo tuo. Kalau gilo tuo beko gigilah tangga, matolah tabur, telingolah paga, baik ke masaji, kurang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa nang gilo tuo kata dilah salah kecil. Asaballah, 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 asaballah. Sabalah dibaca subhanallah dan mudo, sabalah ketika tuo, karena tuo pasti mati. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka diawali kalimat Sya'ban di bulan Sya'ban, barulah kalimat yang kedua al-i'zah wal karamah. Al-i'zah wal karamah, orang yang memuliakan bulan Sya'ban, bulan para nabi, banyak berselawat, insyaallah Allah berikan karamah yang indah dapat kepada orang lain selain daripada orang yang membanyak bersolawat. Ketika apabila nak sanggup 100 kali, paling indah kecil Nabi 10 kali. Siapa berselawat 10 kali, kalaupun ambo nak menjaputnya besok di padang mahsyar, ambo suruh asisten ambo menjaputnya, membawa ke dalam barisan ambo kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila nak sanggup 10 kali kecil Nabi, seindah-indahnya sekali setiap hari saumwa hidup membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad saja boleh. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah kembalikan nyawa ambo ke batang tubuh ambo jawe kurang-kurang yang berselawat kepada ambo kecil Rasulullah. Indah sanggup 1000, 100, indah sanggup 100, 10, indah sanggup 10 sekali, indah sanggup sekali, minda tema taya bawati kurang mati yang tak bisa berselawat kepada Nabi. Sama hidup manfaatkan umur kita dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga al-birru penuh dengan kebaikan. Berbuat eloklah sebelum menjalang bulan suci Ramadan. Berasiahkan niat itu, berasiahkan diri kita, bukan mandi berlimau, tapi mandi taubat. Ambil limau 7 buah atau 5 buah atau 3 buah diiris, di sampai awak mandi, niat di hati awak kalau ada WC di dalamnya tidak usah baca bismillah, dalam hati saja sengaja aku mandi taubat menghilangkan dosa zahir dan batin karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian memperbanyak solat sunat taubat sebelum masuk bulan Ramadan, karena banyak silap dan salah kita, termasuk kita kata
semasa dalam rahim ibu kita, semasa kita dilahirkan, semasa kita kiata, semasa kita bujang juga di, semasa kita ala berumah tangga, semasa kita lah tua banyak dosa silap dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandilah mandi taubat, jangan pergi ke pantai, pergi ke tengah dan kalau ombak mati tenggelam. Dah dapat berayu bulan puasa, karena bulan puasa bulan penuh ampunan, bulan keberuntungan bagi orang yang sampai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika rahmar rahimin. Berkah hidup kami di bulan Rajab, sampaikan kami pada bulan Sya'ban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Itu luar biasa. Banyak berbuat baik sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan. Hari baik, bulan baik, kebiasaan kita orang Minang mengundang orang Siak, mengundang seorang malin untuk datang ke rumah, bukan malin kundang ya, malin kandung, berdoa kepada Allah, doa arwah untuk niat juga kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedekah jariah, baju putih, kopiah putih dipakai anak orang Minang lantaran ada orang berjariah, maka kita sampaikan negari sebarang. Itulah ada doa sedekah jariah, ada doa anak yang soleh dan solehah menghantarkan ruhnya ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-birru, banyaklah berbuat kebaikan kata Allah, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, karena rahmat Allah tu dekat kepada orang yang berbuat baik. Ambo dekat jauh nak pakai kilometer, ambo dekat bukan pakai milimeter, yang penting ambo dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan keampe dalam menyambut bulan suci Ramadan ada di kalimat Sya'ban. Alif ulfah, berkasih sayanglah engkau sebelum masuk pada bulan Ramadan. Dan kecik ketua tadi, anak ju ayah, anak ju ibu, dun sanak kita segalanya bermaaf-maafanlah kita, karena salam kita pada hari kini siapa-siapa katanya berjabat tangan membaca selawat atasku takkan lepas sebelum lepas tangannya. Kalau lapeh tangannya dan antara dua tadin, insyaallah diampunkan dosa-dosanya seperti batu jatuh kalau buah ikonda. Kini kita kadang-kadang bertetangga, kuranglah beli TV rancak, lah beli Honda rancak, lah beli auto rancak, itu iri. Akhirnya dakik-dakik kawan nak amam cari elok-elok senyum lah. Lalu kawan yang kayu lah, kursinya. Alat-alat yang kuat. Kadang-kadang ku saatnya menyambut bulan suci Ramadan ada di kalimat Sya'ban, berkasih sayanglah engkau sebelum masuk pada bulan Ramadan. Telepon nama kita bagi kaum laki-laki tak pernah tergadai, bagi kaum laki-laki tak pernah tergadai bagi bininya, tapi bininya tergadai bagi suaminya. Tak ada hak ayah dan ibunya, ada hijab. Hati-hati. Jadi kalau uni-uni, kalau raso gegana di rumah, tau gegana, gelisah galau merana. Zaman-zaman corona Ustaz. Kajilah sifat 20. Mariani bangun 2 kata subuh, ingat hidup ke mati, kajilah sifat 20. Yang pertama wujud artinya ada. Kalau nak balik auto PTA ada, nak balik rumah PTA ada, nak pergi ke mall PTA ada, nak pulang kampung PTA. Kalau lu monster boleh pulang kampung lah, monster lu. Kau mak berajo kau gigo. Nah, PTA ada. Kalau ndak ada PT, apa lagu silau ni di rumah lewat lagi. Ada nggak ada, yang penting kita bahagia. Sekarang miskin, mana tahu besok kaya. Sana tidak kiwat. Yang penting bunuh kandung jangan joget-joget. Lah doa lek orang tua nampak demo. Si pala ampe suku mananti. Kalau joget sama mak buat. Jadi undang-undang kampung tu, undang-undang musibah tu. Nampak diambil sini nama itu. Allah banyak yang gilo tu. Sya'ban, itu bulan penuh dengan kasih sayang untuk menghantarkan kita pada bulan Ramadan. InsyaAllah kalimat Sya'ban terakhir ada kalimat nun nur, baca hayulah mukunyo.
Percayalah wajahnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sanang hati jo kira-kira, sanang hati jo penganawa. Tiba pula bulan penuh pengampunan. InsyaAllah berhasillah jiwa dan rohnya. Buat mengkudulah dahulu, pucuk sidulah dulang mudu. Sekitulah ceramah amu dahulu. Dari kesempatan InsyaAllah kita sambung pula dengan hati dan rela ikhlas kita mengambil bulan puasa. Kalau Tuhan pergi ke Kedah, jangan lupa memetik lada supaya silaturahmi kita bertambah berkah. Kepada Allah saja kita meminta. Tsumma wa qus'ala hazihin niyah, keluarga besar Iwarga Kepri. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Duhai ya Allah ya Rahman ya Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang, kami berkumpul pada hari ini di penghujung bulan Sya'ban ya Rabb. Kami mohon kepadamu, jadikan sisa-sisa umur kami pada hari ini umur yang barokah dunia sampai ke jannah. Ya Allah ya Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, penggenggam alam semesta, pengijabah doa, pengampun segala dosa. Kami mohon kepadamu ya Allah, karena Engkau maha pengampun dari segala dosa. Sungguh sudah banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, semenjak kami dalam kandungan ibu kami sampai kami dilahirkan, sampai kami dewasa, remaja, dewasa, tua, dan hari sampai kami berkumpul pada hari ini. Kami mohon padamu ya Rabb, ampunkan dosa kami zahir dan batin. Ampunkan dosa ayah dan ma, ayah dan ibu kami, abi dan umi kami ya Allah. Jikalau mereka telah tiada, lapangkan alam kuburnya ya Allah, gantikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jikalau orang tua kami masih ada ya Allah, izinkan kami untuk menyayangi sampai akhir hayatnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Wabil khusus keluarga besar Iwarga di Kepri Kota Batam bi rahmatika arhamar rahimin. Mudahkan urusan mereka ya Allah dari desa sampai ke jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa orang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah, para guru-guru kami ya Rahman, para pemimpin-pemimpin negeri kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Jauhkan ya Rabb dari negeri kami pemimpin-pemimpin yang penuh kezaliman dalam hidup mereka. Tunjukkan, tuntun mereka dengan hidayah-Mu ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami daripada bala musibah bencana-Mu. Allahumma akina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqil Qur'anil azim wa nabikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat ahli bait kami yang telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina bi syakaratil maut wan najata minan nari wal afu indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan kami berlalu dalam majelis ilmu ini, silaturahmi Iwarga Kepri Kota Batam ini ya Allah, sebelum asal cinta Kau tanamkan di hati kami. Jangan biarkan kami berlalu dari majelis ini ya Allah sebelum Kau tutup aib dan kekurangan kami ya Rabbal Alamin. Bi barakati amalina fi akhir syahr Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati walhamdulillah
Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, astaghfirullahalazim, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Allah ya karim. Kalau pepaya sudah dibelah, bolehlah sudah kita makan. Kalau ada kata usaha salah Bapak Ibu tuan tolong saya dimaafkan. Luka pedang ada harapan dapat diobati, luka lisan kemana umat dan disari. Sekian dulu ceramah singkat dan doa dari Ustaz Zulkifli, dan kesempatan insyaallah kita akan bertemu dan berjumpa lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil nunggu azan. Oke, dan sana Soro Minang TV sadanya insyaallah berakhir liputan kita tentang kegiatan Iwarga silaturahmi bersama Iwarga Kepri ya, Kepri di rumah Gadang Ikla ya. Azan zuhur sudah berkumandang. Yap. Jadi kita istirahat dulu sambil undur diri. Kadang sana jika ada salah dari awal sampai akhir. Yap. All kru Soro Minang TV sebelumnya kita sama-sama minta maaf termasuk bulan Ramadan guys. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Suara Minang TV dulu. Alay. Beko jangan sampai lupa tanah. Untuk liputan selanjutnya itu Beko jam 2 di pelantikan ketua Konyolimo Kota Batam di Geraha Pena atau Pena Hall di SMTV jam 2 jam insyaallah pukul sampai balik 00. Demikian Dusana Soro Minang TV sajanya. Terima kasih atas atensi dan komen serta share dari Dusana Sadonyo. Kami all kru Soro Minang TV undur diri terlebih dahulu. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.